Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Azadila, saya Eli Khalifah, saya Harul Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wassailina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebaikan itu ialah kebijakan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Maka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang takwa. Penjelasan ayat. Poin pertama, bersumber dari riwayat Qatadah, Ar-Rabi, Muqatil, dan Auf al-Arabi. Ayat ini turun untuk Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang saat itu beribadah menghadap barat dan Nasrani menghadap timur menganggap kebaikan pada diri mereka. Poin kedua, riwayat Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, Ad-Dahak, dan Sufyan menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk orang mukmin yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa dulu ketika seseorang membaca syahadat dan sholat menghadap ke arah manapun, kemudian mati, maka ia akan masuk surga. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan turun kewajiban-kewajiban, batasan-batasan syariat dan kiblat dialihkan ke Ka'bah, Allah menurunkan ayat ini. Poin ketiga, sebab turun ayat ini ialah pengingkaran orang-orang kafir kepada umat Islam terhadap pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ayat ini juga secara jelas menjelaskan hakikat melakukan kebaikan bagi umat manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan dapat diawali dengan beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan utusan-utusan Allah. Kemudian, dengan menyejahterakan lingkungan sekitar, mulai dari kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan yang lainnya, yang berhubungan sosial atau sesama manusia, dan juga tetap menjaga hubungan kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Wa ammal kalamu ala tafsiri hadhil ayati fa inna Allah ta'ala lima amaral mu'minina awalan bitawjihi ila baitil muqaddis thumma hawlahum ilal ka'bah
syaqi dzalika ala nufusi ta'atim min ahlil kitab wa ba'dul muslimin fa anzalallahu ta'ala bayana hikmatihi fi dzalika wa huwa annal muradu innama huwa ta'atullahi azza wa jalla wa imtithalu awamirihi wa tawjihi haitsu ma wajahu wa itba'i ma syara'a fahadha huwal birru wat taqwa wal imanal kamil walaisa fi luzumit tawjihi ila jihati minal masyriqi ilal maghrib biruwalan ta'atun illam yakun an amarullahi wa syar'ihi. Artinya, terkait tafsir ayat ini, sehubungan Allah mulanya memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menghadap Baitul Maqdis, kemudian memindahkannya ke Ka'bah. Hal tersebut memberikan rasa susah kepada hati ahli kitab dan sebagian umat Islam. Allah menjelaskan hikmahnya, bahwa yang dimaksud dalam hal ini hanyalah untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menghadap ke arah manapun yang diperintah, dan mengikuti hal yang disyariatkan. Ini merupakan kebaikan, takwa, dan iman yang sempurna, karena tidak akan ada kebaikan manapun ketaatan dengan menghadap timur dan barat, jika bukan termasuk perintah dan syariatnya.